Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silwa Yunia Muslimah. Saya akan menjelaskan apa itu kulit dan bagian-bagian dari kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Bagian-bagian kulit. Bagian-bagian kulit terdiri dari 3, yaitu epidermis. Apa itu epidermis? Epidermis merupakan lapisan yang paling luar. Lapisan yang disebut juga dengan kulit ari ini merupakan lapisan kulit yang tahan air, yang memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Bagian kulit yang tebal terdiri dari telapak tangan dan kaki, memiliki ketebalan berkisar antara 400 hingga 600 mm. Sedangkan untuk kulit yang tipis terletak di semua anggota tubuh selain kulit telapak tangan dan kulit telapak kaki, memiliki ketebalan antara 75 hingga 150 mm. Fungsi lapisan epidermis yang pertama sebagai penghalang untuk melindungi tubuh dari mikroba atau patogen berbahaya. Kedua, melindungi tubuh dari resiko stres, oksidan akibat paparan sinar UV maupun bahan-bahan kimia lainnya. Yang ketiga, memberikan ketahanan mekanis pada tubuh, menjaga agar kulit tetap terhidrasi dan memberikan warna pada kulit. Lapisan epidermis terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu stratum corneum. Lapisan ini merupakan lapisan teratas dan menutupi semua lapisan epiderma. Stratum corneum juga disebut sebagai lapisan kulit mati yang dapat terkelupas dan digantikan oleh sel-sel kulit yang baru. Berfungsi untuk menghalangi serta melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari infeksi, dehidrasi, stres mekanik maupun paparan bahan kimia. Yang kedua yaitu stratum lucidum atau lapisan bening. Lapisan ini disebut juga sebagai lapisan barier yang terletak di bawah lapisan tanduk yang menghubungkan stratum corneum dengan stratum granulosum. Di lapisan inilah proses keratinisasi dimulai. Stratum lucidum dapat terlihat dengan jelas di telapak tangan dan kaki. Yang ketiga yaitu lapisan stratum granulosum atau lapisan granular. Stratum granulosum merupakan lapisan epidermis kulit yang tersusun atas keratinosit yang bermigrasi dari lapisan spinosum. Keratinosit mengandung keratohyalin yang berfungsi untuk mengikat filamen keratin. Selanjutnya stratum spinosum atau lapisan bertajuk. Lapisan epidermis yang terletak antara stratum granulosum dan stratum basal. Lapisan ini terdiri atas keratinosit polihedral yang aktif dalam mensintesis protein fibrillar yang dikenal dengan sitokeratin. Dan yang terakhir yaitu stratum germinativum atau stratum basal. Ini merupakan lapisan epidermis yang paling bawah, terdiri dari sel-sel keratinosit basal batang yang dianggap sebagai sel induk epidermis. Beberapa jenis sel yang bisa ditemukan dalam stratum ini antara lain yang pertama sel melanosit, sel Langerhans, sel Merkels. Yang kedua yaitu dermis. Dermis merupakan lapisan penguat dan pemberi elastisitas kulit. Lapisan yang memiliki jaringan kolagen dan elastisin ini dapat mempengaruhi banyak tidaknya kerutan yang muncul pada kulit. Lapisan dermis tersusun dari pembuluh darah, folikel rambut, dan kelenjar yang fungsinya cukup penting bagi tubuh. Pembuluh darah berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Jaringan saraf yang ada di antaranya akan mengirimkan respon ke otak saat kulit terkena sentuhan, suhu, dan sakit. Kelenjar keringat berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh melalui pengeluaran keringat. Kelenjar aprokin yang terbentuk saat pubertas dapat menyebabkan bau badan, sedangkan kelenjar minyak akan melumasi rambut dan kulit agar tidak kering. Selanjutnya hipodermis. Apa itu hipodermis? Hipodermis merupakan bagian yang terletak di bawah lapisan dermis. Hipodermis merupakan lapisan yang banyak mengandung lemak yang bertindak sebagai cadangan makanan, melindungi tubuh terhadap benturan, serta untuk menahan panas pada tubuh. Hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit yang di dalamnya terdapat pembuluh darah, limfa, serta saraf yang sejajar dengan permukaan kulit. Hipodermis memiliki berbagai macam fungsi, seperti membantu menjaga tubuh bagian dalam terhadap adanya benturan, memberikan bentuk pada tubuh, sebagai lumbung atau penyedia cadangan makanan, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Hipodermis terdiri dari 4 unsur utama, yaitu jaringan atau lapisan lemak yang memiliki ketebalan dan kedalaman yang bervariasi.
Lapisan paling tebal berada di daerah pantat, sedangkan lapisan paling tipis berada di daerah kelopak mata. Yang kedua, jaringan ikat bawah kulit yang berfungsi untuk menyangga tubuh bagian dalam dari adanya benturan, membentuk kontur tubuh, serta sebagai cadangan makanan. Yang ketiga, fibrolas yang berfungsi untuk menghasilkan kolagen yang nantinya disalurkan ke lapisan dermis untuk memperkuat kulit. Dan yang terakhir, pembuluh darah dan limfa yang berfungsi sebagai saraf-saraf yang berjalan dengan permukaan kulit. Sekian dari saya, mungkin itu dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.